Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai costing and costing system mata kuliah administrasi keuangan pendidikan. Sebelum itu, pertama-tama perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Nurmaluddin, kedua Arzeti Bibina, ketiga Ilma Dina Nurlaili, yang keempat Salsabila Hasan Fikri, dan yang terakhir yang kelima yaitu Jawhrah Nia. Pada kelompok kami ini membahas mengenai table of content, di mana terdiri dari usage of cost information in hash, yang kedua principles of costing, yang ketiga high costing system, yang keempat transparent approach to costing, yang kelima future trends and their impact on costing, dan yang terakhir developing costing system the way forward. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu pada pendahuluan ini mengenai penjelasan mengenai biaya dan harga. Pengertian biaya menurut Powell tahun 2005 yaitu sebuah ekspresi keuangan dari sumber daya yang dilakukan oleh organisasi untuk aktivitas atau produk tertentu. Sedangkan harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang pembeli atau konsumen bersedia membayar untuk menerima barang atau jasa tertentu dan mendapatkan apa yang menurut ia terima. Selanjutnya, itu ada usage of cost information in hash. Fungsi utama informasi biaya yaitu yang pertama pelaporan atau budget, di mana komponen ini kunci dari pengendalian anggaran adalah ketersediaan informasi biaya aktual untuk kemudian dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Yang kedua, analisis aktivitas atau activity analysis. Hal ini menjadi sangat penting ketika sekolah departemen mengalami definisi keuangan secara keseluruhan dan perguruan tinggi ingin mengetahui penyebab utama definisi tersebut. Yang ketiga, penetapan harga atau pricing, di mana biaya merupakan pasukan penting dalam keputusan penetapan harga. Yang keempat yaitu nilai proyek atau project appraisal. Yang pertama yaitu pengembangan mata kuliah baru. Yang kedua, inisiasi proyek penelitian baru. Yang ketiga, rencana pembangunan gedung baru, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu ada pembanding atau benchmarking, di mana informasi biaya digunakan untuk membandingkan kinerja satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Yang kedua, ada principles of costing. Prinsip umum penetapan biaya. Yang pertama ada biaya produk dan periode, yang kedua biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang pertama yaitu biaya produk dan periode, di mana dalam informasi biaya produk akan menyiratkan informasi tentang barang dan jasa organisasi seperti kontrak penelitian, kursus panjang, kursus singkat, dalam upaya konsultasi. Penetapan biaya periode dalam HI akan melibatkan identifikasi biaya bulanan, misalnya departemen akademik, departemen sumber belajar, departemen pemasaran, dan sebagainya, yang mengidentifikasi ini produk utama mereka. Yang kedua ada biaya langsung dan biaya tak langsung, di mana yang pertama biaya pendidikan langsung atau direct cost merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah siswa dan atau keluarga siswa. Yang kedua, biaya tidak langsung indirect cost berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip umum penetapan biaya. Yang pertama aja, beberapa hal yang perlu ditekankan dengan contoh di atas, yaitu gaji staf akademik dialokasikan, departemen akademik dibagi, dan biaya energi. Yang pertama yaitu campuran alokasi dan pembagian, di mana total biaya berasal dari kombinasi biaya langsung yang dialokasikan secara langsung dan biaya tidak langsung yang dibagi dalam beberapa cara. Yang kedua yaitu dasar pembagian, di mana pembagian biaya diterapkan itu penting, tidak hanya biaya tunggal, benar hasil akhir dari penetapan
tergantung dengan alokasi dan pembagian biaya terkait biaya yang selanjutnya akan dilanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah prinsip umum penetapan biaya. Yang pertama yaitu tingkat akurasi informasi biaya yang dihasilkan bergantung pada sejauh mana biaya dapat dialokasikan. Yang kedua, tingkat akurasi penetapan biaya yang dibutuhkan oleh organisasi akan bergantung pada isu-isu seperti organisasi, lokasi, geografisnya, tingkat efisiensi sewa saat ini, tingkat persaingan yang dihadapi di pasar, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yang pertama yaitu ada prinsip umum dalam penetapan biaya. Yang pertama adalah biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, menurut ASECOF 2019, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan secara periodik dan besarnya selalu konstan atau tetap, tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume usaha atau proses bisnis yang terjadi pada periode tersebut. Biaya tetap juga bisa disebut sebagai biaya operasional. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost. Adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel adalah jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Next. Selanjutnya, biaya variabel yaitu tingkat biaya bervariasi secara langsung dengan tingkat aktivitas di organisasi. Sedangkan biaya tetap, besarnya biaya tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas di organisasi. Kemudian biaya setengah tetap, yaitu dua contoh di atas pada dasarnya ekstrim. Dalam praktiknya, sebagai besar jenis biaya tidak akan sepenuhnya tetap atau sepenuhnya variabel. Next. Selanjutnya ada biaya total dan biaya marginal. Nah, biaya total menyiratkan dimasukkannya semua biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu. Skenario yang mungkin adalah nihil. Dengan menggunakan contoh di atas, pertimbangan dapat terhadap peningkatan biaya ini akan memasukkan biaya langsung dari suatu aktivitas dan bagian dari biaya tindakan langsung yang dialokasikan untuk aktivitas tersebut. Sedangkan biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi unit tambahan produk dan akan berbeda dari total biaya karena masalah tetap dan biaya variabel yang disebutkan. Jika produksi meningkat, beberapa biaya akan meningkat. Beberapa biaya akan meningkat, sedangkan yang lain tidak. Yang selanjutnya yaitu penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Sistem ABC sebenarnya merupakan suatu kalkulasi biaya setiap aktivitas dan mengalokasikan biaya ke objek biaya, seperti produk barang atau jasa berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Pengertian ini disebutkan oleh Horgen, Data, dan Foster pada tahun 2005. Konsep ABC ini ditimbulkan karena sistem akumulasi biaya tradisional atau traditional costing yang biasa dipakai tidak dapat mencerminkan secara benar berdasarkan pemakaian biaya produksi dan biaya sumber daya fisik. Fokus utama ABC adalah kegiatan atau aktivitas. Selanjutnya ada penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Ini dibagi menjadi dua keyakinan, yaitu yang pertama biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Sedangkan yang kedua adalah penyebab terjadinya biaya yaitu aktivitas dapat dikelola. Ini merupakan definisi dari Laurentis dan Simbolon pada tahun 2014 dan Ajinagoro, Suhadab, dan Aziza pada tahun 2015. Dalam penetapan di lembaga pendidikan tinggi yang merupakan sebuah organisasi yang masuk kepada kategori non-profit atau nirlaba, sistem ABC menghitung pengeluaran keuangan berdasarkan kegiatan dan alokasi waktu untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Langkah awal dalam sistem ABC ini adalah dengan mengidentifikasikan
kegiatan yang disesuaikan dengan misi, tujuan, target, dan lingkup dari perguruan tinggi, serta tipe manajemen yang diharapkan bisa mengelola kegiatan tersebut. Untuk pembahasan kita yang ketiga adalah high costing system. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan tradisional. Di sini pendekatan tradisional yaitu biaya pendapatan langsung atau dapat disebut dengan berbayar dan tidak membayar. Departemen diidentifikasi ke masing-masing departemen tetapi tidak ada atau terbatas subanalisis hingga tingkat kursus atau proyek dalam departemen telah tersedia. Yang kedua, biaya layanan pendukung diatribusikan ke masing-masing departemen menggunakan metode pembagian berbasis luas. Yang ketiga yaitu terbatasnya informasi yang tersedia mengenai biaya dari setiap proyek pengembangan yang spesifik dan material. Yang keempat adalah informasi tentang biaya penyusutan terbatas dan biaya tersebut tidak dikaitkan dengan masing-masing departemen atau kegiatan. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan typical costing approach dalam perguruan tinggi. Yang pertama yaitu the attribution of estate cost, yaitu berbagai biaya estate yang akan diatribusikan dengan alokasi atau pembagian ke berbagai unit termasuk sekolah atau departemen akademik dan departemen pusat. Tahap yang kedua ada attribution of central department cost. Tahap ini akan melibatkan pengaitan dengan alokasi atau pembagian, terutama pembagian biaya masing-masing departemen pusat atas masing-masing sekolah atau departemen. Yang ketiga ada attribution of school atau department cost. Biaya sekolah atau departemen ini sekarang perlu dianalisis atas kategori luas kegiatan dalam departemen akademik, yaitu pengajaran, penelitian, dan kegiatan aliran ketiga. Next. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan sistem informasi biaya pada perguruan tinggi di Indonesia? Next. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, disebutkan bahwa dalam menghitung standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, digunakan metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Sehubungan dengan hal tersebut, maka SSBOPT disesuaikan untuk setiap jenis program studi yang diselenggarakan. Indeks kemahalan wilayah PTN, dan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi meliputi capaian akreditasi program studi, akreditasi institusi PTN, dan akreditasi internasional. Next. Pembahasan keempat yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan untuk. Baik, selanjutnya bab 4 tentang transparent approach to costing atau TRAC. Baik, pengertiannya ialah cara mengalokasikan total biaya ke aktivitas spesifik yang menghasilkan pendapatan HEI Inggris sehingga institusi dapat menentukan biaya penuh dari masing-masing aktivitas ini. Tujuannya yaitu yang pertama memfasilitasi produksi informasi berkualitas tinggi yang dapat dibandingkan tentang biaya kegiatan di seluruh sektor HE. Yang kedua, transparan kepada penggunanya. Yang ketiga, mempromosikan akuntabilitas di seluruh sektor untuk penggunaan dana publik. Next. Selanjutnya, penetapan biaya harus transparan dan kuat secara material. Kemudian, proses harus meminimalkan ruang lingkup untuk manipulasi dan bias penetapan biaya.
Selanjutnya, proses tersebut harus memberikan dasar yang konsisten dan adil bagi lembaga untuk membiayai kegiatan. Kemudian prosesnya harus memberikan komparabilitas dalam penetapan biaya dan memfasilitasi penelitian kolaboratif proyek. Kemudian prosesnya harus dapat diaudit dan mendorong akuntabilitas. Dan selanjutnya, data keluaran harus memberikan manfaat bagi institusi. Next. Tata kelola dan jaminan kualitas truk. Proses ini berusaha untuk mengurangi kemungkinan kesalahan material dan atau penilaian yang salah dibuat. Pada gilirannya ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan kepastian kepada pemangku kepentingan dan penyandang dana internal dan eksternal melalui produksi informasi yang kuat dan masuk akal. Next. Elemen utama truk. Truk tahunan. Proses truk tahunan adalah alokasi retrospektif dan pelaporan tiga kegiatan inti, pengajaran, penelitian, dan lainnya. Prosesnya dimulai dengan angka pendapatan dan pengeluaran yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh lembaga tersebut. Pengembalian truk untuk setiap tahun akademik harus diserahkan ke Dewan Pendanaan yang relevan selambat-lambatnya 31 Januari tahun berikutnya, yaitu pengembalian untuk tahun akademik 2012/13 jatuh tempo pada 31 Januari 2014. Selanjutnya, truk untuk pengajaran. Truk untuk pengajaran atau trakti adalah kerangka kerja nasional untuk biaya pengajaran di HEI yang memberi penyandang dana gagasan yang lebih baik tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Ini menggunakan terminologi yang sama dengan pengembalian truk tahunan serta biaya, kategori, dan penyesuaian yang sama. Lembaga harus menyerahkan pengembalian truk setiap tahun. Next. Selanjutnya, biaya ekonomi penuh atau full economic costing (FEC) adalah elemen dari metodologi truk yang mencakup peran dan akuntansi untuk biaya ekonomi penuh dari proyek penelitian individu dengan dasar yang andal, komprehensif, dan konsisten. Ini digunakan oleh lembaga untuk mengidentifikasi biaya ekonomi penuh dari proyek penelitian ketika mempersiapkan aplikasi pendanaan ke Dewan Penelitian dan lembaga pendanaan publik lainnya. Kemudian digunakan oleh penyandang dana tersebut untuk menentukan tingkat pendanaan yang diberikan kepada proyek yang berhasil. Next. Selanjutnya yaitu tentang future HE trends and their impact on costing. Next. Tren strategis di HE. Beberapa macam perubahan pada tren strategis di HE diantaranya sebagai berikut, yaitu mengajar untuk belajar, e-learning, perubahan pendanaan HE, penelitian kolaboratif, dan jumlah siswa. Okay, next. Desain dan pengembangan sistem komputasi di masa depan. Seiring berjalannya waktu, teknologi ini juga berkembang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan yang luar biasa untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang dianggap mustahil dalam waktu singkat, baik berupa komunikasi sosial, pemasaran, maupun aktivitas yang dapat menarik minat pengguna lain. Pengembangan teknologi komputasi online saat ini lebih berorientasi pada proses aplikasi sistem yang sederhana dan tidak memerlukan banyak waktu atau tenaga. Next. Dampak dari struktur biaya universitas, yaitu gabungan faktor-faktor di atas akan memiliki dampak yang signifikan pada struktur biaya universitas dan oleh karena itu, struktur biaya mereka kemungkinan besar akan berubah secara signifikan dalam waktu 5 tahun ini. Adalah poin penting yang pentingnya tidak dapat dilebih-lebihkan. Meskipun tingkat keseluruhan perubahan tersebut tidak jelas dan bervariasi dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Akibatnya, tingkat perubahan sangat bervariasi tergantung pada struktur biaya, tetapi tren umum berikut dapat diharapkan di antaranya. Baik, selanjutnya akan
dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada dampak dari struktur biaya universitas. Biaya modal. Yang pertama, meningkatkan tingkat investasi modal di bidang tertentu seperti TI dan spesialis peralatan. Yang kedua, ada penjualan aset tetap tertentu seperti kampus dan gedung karena tidak dimanfaatkan secara besar-besaran. Yang ketiga, ada biaya keseluruhan yang lebih rendah untuk perguruan tinggi daripada hadiah. Ada biaya pendapatan. Yang pertama, pencapaian besar dalam pendanaan untuk pengembangan program pendidikan dan ajar. Biaya unit pengajaran yang lebih rendah saat kami beralih dari mengejar ke pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pengeluaran untuk kegiatan seperti pemasaran dan jaminan kualitas untuk mempertahankan harga pasar. Yang keempat, peningkatan pembagian biaya dengan lembaga lain karena peningkatan kolaborasi penelitian. Next. Perubahan kebutuhan akan informasi manajemen keuangan. Terdapat beberapa jumlah informasi mengenai jangkauan pada informasi keuangan yang diperlukan meliputi yang pertama ada strategi keuangan, yang kedua ada alokasi sumber daya internal, ketiga analisis aktivitas intra-departemen, yang keempat keputusan harga. Next. Desain masa depan dan pengembangan sistem penetapan biaya. Perubahan kebutuhan informasi manajemen juga mempengaruhi kebutuhan informasi biaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertanyakan apakah pendekatan saat ini dan membangkitkan sistem biaya di DIA. Berikut komponen yang memerlukan pekerjaan pengembangan di antaranya. Yang pertama, biaya layanan dukungan pusat atribusi. Yang kedua, pusat biaya akhir struktur. Yang ketiga, biaya departemen atribusi. Yang keempat, perilaku biaya klasifikasi. Metode atribusi biaya departemen. Yang pertama, ketika mengalokasikan biaya departemen atau langsung dan tidak langsung ke pusat biaya tingkat yang lebih rendah, ada 3 area biaya bahan utama yang memerlukan strategi alokasi biaya yang tepat. Jam staf akademik track mengharuskan masing-masing dari departemen untuk menerima penilaian terverifikasi dan tervalidasi dari jam staf akademik yang dianalisis di seluruh pengajaran, penelitian, dan banyak lagi. Kedua, peralatan biaya yang terkait dengan peralatan atau penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain bisa sangat besar terutama di sektor ilmiah. Demikian juga pengembangan konsep university secara signifikan meningkatkan biaya terkait TI. Klasifikasi perilaku biaya. Pada akhirnya, informasi biaya yang dihasilkan digunakan oleh departemen dan manajemen universitas untuk memandu organisasi dan membuat keputusan. Dengan demikian, analisis biaya harus mencoba dan mengidentifikasi berbagai biaya menurut jenis perilakunya, yaitu variabel semi, variabel tetap. Analisis semacam itu memberi tahu manajer ketika opsi sedang dipertimbangkan dan keputusan sedang dibuat. Perbedaan antara klasifikasi biaya ini tidak selalu klasifikasikan dan bereksperimen dengan mereka. Next. Pada bab 6 ada developing costing system, the way forward. Strategi dan kebijakan penetapan biaya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan jangka panjang untuk informasi biaya. Kedua, arsitektur sistem biaya masa depan dan struktur aliran biaya. Ketiga, meninjau kekuatan dan kelemahan sistem informasi yang ada atau keuangan dan non-keuangan. Sistem yang ada mungkin memadai dengan beberapa penyesuaian. Keempat, kemungkinan ketersediaan sumber daya, jumlah yang tersedia untuk mengembangkan sistem penetapan biaya secara inherent terbatas. Pengembangan sistem biaya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi secara rinci. Yang kedua, mengembangkan pendekatan dan metode penetapan biaya yang terperinci. Ketiga, peningkatan sistem yang ada. Keempat, pemilihan sistem baru. Kelima, pengembangan rencana implementasi. Next. Pada pelatihan terdapat
penting untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada semua staf yang relevan tentang menafsirkan informasi biaya dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk meningkatkan pengembangan keputusan. Kesimpulan, penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa costing and costing system sangat memahami diutamakan mulai dari informasi biaya pada perguruan tinggi untuk pembuatan keputusan manajerial yang mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dalam akuntansi, prinsip biaya atau cost principle atau prinsip biaya historis atau historis cost principle adalah konsep umum untuk mencatat aset kewajiban atau investasi ekuitas sebesar biaya perolehan aslinya. Pendekatan transparan untuk penetapan biaya adalah cara mengalokasikan total biaya ke aktivitas spesifik yang menghasilkan pendapatan HIE Inggris, sehingga institusi dapat menentukan biaya penuh dari masing-masing aktivitas ini. Strategi sebagai pemikiran secara konseptual, realistis, serta komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga mungkin terdapat bahwa pendidikan tinggi akan menjalani sebuah perubahan dengan dampak yang akan terjadi ke depannya dengan memperhatikan langkah yang akan dituju dalam menghadapinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, untuk sesi tanya-jawab yang pertama yaitu dari kelompok 1. Di mana pertanyaannya berisi tentang pada makalah kelompok 6 dikatakan bahwa konsep ABC ini timbul karena sistem akumulasi biaya tradisional yang bisa dipakai tidak besarnya pemakai biaya produksi dan biaya sumber daya fisik. Lalu pada kondisi seperti apa biasanya organisasi menerapkan activity based costing? Untuk jawabannya sendiri, dalam penerapan activity based costing dilakukan pada kondisi berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki tingkat diversitas tinggi, di mana syarat yang pertama perusahaan diharuskan memiliki produksi bermacam-macam produk atau in-produk yang diproses dengan fasilitas yang sama. Kondisi demikianlah yang nantinya akan menimbulkan masalah dalam melakukan pembebanan biaya masing-masing produk. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tingkat persaingan yang tinggi. Jika produk dari perusahaan lain tinggi, maka perusahaan akan meningkatkan persaingan untuk memperbesar jangkauan pasarnya. Semakin besar jangkauan pasarnya, maka semakin besar pula peran informasi tentang penentuan harga pokok yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang keempat, pengukuran rendah, di mana syarat yang terakhir adalah biaya yang digunakan dalam pengukuran sistem ABC harus lebih rendah dari manfaat yang akan diperoleh. Jika sampai biayanya di atas dari manfaat, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya, sesi pertanyaan akan dijawab oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertanyaan datang dari kelompok 2, yaitu dalam pendekatan tradisional terdapat kendala yaitu terbatasnya informasi yang tersedia mengenai biaya dari setiap proyek pengembangan yang spesifik dan material. Jadi pertanyaannya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam mengatasi kendala tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah kendala tersebut. Nah, di sini salah satu penyebab terjadinya informasi yang tersedia mengenai biaya dari setiap produk dalam sistem biaya tradisional disebutkan oleh NUNI pada tahun 2007 adalah karena sistem biaya tradisional tidak dapat menentukan bagian dari berbagai biaya tidak langsung seperti biaya overhead secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, sebagai upaya yaitu adalah dapat dilakukan dengan menerapkan sistem ABC, karena sistem ABC ini mengakui banyak biaya-biaya lain yang pada kenyataannya dapat ditelusuri tidak per unit output, tetapi ke aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi output, dan hal inilah yang dianggap oleh NUNI pada tahun 2007 dapat membantu manajemen dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sistem biaya tradisional. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari kelompok 3. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah perguruan tinggi Indonesia sudah seluruhnya menerapkan transfer
and approach. Lalu, kalau belum, bagaimana caranya agar semua pendidikan tinggi menerapkannya? Nah, jika dilihat kembali, salah satu tujuan dari penerapan TRAC adalah untuk transparan kepada penggunanya dan untuk mempromosikan akuntabilitas di seluruh sektor untuk penggunaan dana publik. Namun, menurut Aryani 2017, pada implementasinya, transparansi dalam pengelolaan keuangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini disebabkan sering tidak sesuainya mata anggaran yang sudah dibuat dengan kegiatan operasional perguruan tinggi yang cenderung fleksibel. Dalam mengatasi permasalahan ini, perguruan tinggi dapat melakukan transparansi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwasannya penerapan TRAC mungkin telah dilaksanakan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, namun dengan catatan transparansi dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya datang dari kelompok 4, yaitu pada makalah kelompok 6 dijelaskan jika tingkat akurasi penetapan biaya yang dibutuhkan oleh suatu organisasi bergantung kepada beberapa isu. Salah satunya adalah lalu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, di dalam menggali informasi seputar tingkat persaingan yang ada di dalam bidang pendidikan agar dapat menciptakan penetapan biaya yang optimal. Jawabannya, salah satu upaya yang dapat dilakukan mengutip dari Prowle 2005 adalah dengan melakukan benchmarking atau pembanding antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya. Dalam melakukan ini, perguruan tinggi perlu memiliki biaya yang akurat terkait organisasinya sendiri maupun perguruan tinggi pembanding. Prowle 2005 mengungkapkan bahwa umum bagi perguruan tinggi untuk mencoba dan membandingkan kinerjanya dengan perguruan tinggi lain yang sebanding sebagai sarana untuk mengidentifikasi potensi peningkatan kinerja, terutama dalam kinerja keuangannya. Atau misalnya biaya per siswa, biaya per buku yang diterbitkan, biaya per faktur yang dibayarkan, dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di mata kuliah jauh di luar jangkauan. Mungkin karena harga produk spesifik, intensitas atau biayanya tidak benar, maka diperlukan semakin banyak informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada sebab lain yang lebih kuat dan tepat dalam dan institusi menyikapi masalah tersebut? Jawabannya yaitu, pada dasarnya dalam Tari dan Artian pada tahun 2019 diungkapkan bahwa permasalahan tersebut terjadi di antaranya yaitu besarnya biaya seringkali tidak pertama, dasar yang rasional dalam penetapan biaya. Yang kedua, penetapan biaya didasarkan pada aturan bukan biaya sebenarnya. Yang ketiga, sumber daya tidak diketahui. Dan yang keempat, tidak ada kerangka pengukuran kinerja. Oleh sebab itu, penting bagi perguruan tinggi swasta perlu menghitung biaya satuan agar mampu menunjukkan biaya yang digunakan selama masa pendidikan. Dalam biaya satuan inilah yang nantinya dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan menurut Tari dan Radian tahun 2019. Sedangkan menurut Horgren, Datar, dan Georges tahun 2008 memberikan langkah-langkah untuk menghitung biaya satuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi bisnis proses agar mampu menelusuri produk atau kegiatan yang menjadi kedua, biaya verifikasi kemudian ke dalam biaya. Yang ketiga, membeli dasar pengalokasian biaya untuk biaya tidak langsung serta tentukan tarifnya. Yang keempat, melakukan perhitungan biaya tidak langsung berdasarkan alokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang kelima, menghitung biaya total dan kemudian menghitung biaya satuan. Demikian
presentasi dari kelompok kami serta menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok teman-teman. Bila ada kata atau kesalahan kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.